warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara semester 5, kelompok 2. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Hukum Konstitusi dengan dosen pengampu Bapak Irfan Amir SHMH. Kami dari kelompok 1 yang terdiri atas 5 anggota kelompok berkontribusi secara aktif dalam penyelesaian tugas kali ini dengan judul materi Lembaga Perwakilan. Sebelum masuk kepada pokok pembahasan, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Miftahul Jannah dengan NIM 742352020045. Yang berikutnya ada Musdalifah dengan NIM 742352020038. Yang selanjutnya ada Astia Ratifah Nur dengan NIM 742352020046. Lalu yang berikutnya ada Mulyadi dengan NIM 742352020030. Dan yang terakhir ada Dian Suryana dengan NIM 742352020033. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi terkait dengan lembaga perwakilan. Perwakilan atau representation adalah konsep seseorang atau suatu kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan sebagai negara yang demokrasi, adanya lembaga perwakilan ialah hak mutlak yang harus dimiliki negara tersebut. Keberadaan lembaga perwakilan ini merupakan hal yang sangat esensial karena ia berfungsi untuk mewakili kepentingan rakyat. Lewat lembaga perwakilan inilah aspirasi rakyat ditampung yang kemudian tertuang dalam berbagai macam kebijaksanaan umum yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Duduknya seseorang di lembaga perwakilan, baik itu karena pengangkatan atau penunjukan maupun melalui pemilihan umum, mengakibatkan timbulnya hubungan si wakil dengan yang diwakilinya. Terbentuknya lembaga perwakilan juga karena adanya beberapa teori. Yang pertama, teori mandat. Dalam teori mandat, wakil dilihat sebagai penerima mandat untuk merealisasikan kekuasaan terwakili dalam proses kehidupan politik. Bagi terwakili, teori ini lebih menguntungkan karena wakil dapat dikontrol terus-menerus. Yang kedua, teori kebebasan. Dalam teori kebebasan, wakil dapat bertindak tanpa tergantung atau terikat secara ketat dari terwakili. Menurut teori ini, wakil adalah orang-orang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum masyarakat yang diwakilinya. Sebagai wakil dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya atau atas nama rakyat. Yang ketiga, teori organ. Dalam teori organ, pencetus teori ini adalah Vanguard dari Jerman. Menurut teori ini, negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alat-alat perlengkapannya secara eksekutif, parlemen, dan mempunyai rakyat. Semuanya mempunyai fungsi sendiri-sendiri dan saling tergantung satu sama lain. Dalam yang keempat, teori sosiologi Descartes. Dalam teori ini menyatakan bahwa lembaga perwakilan bukan merupakan bangunan politis, tetapi merupakan bangunan masyarakat atau sosial. Si pemilih akan memilih wakilnya yang benar-benar ahli dalam bidang kenegaraan dan yang akan benar-benar membela kepentingan si pemilih. Kedudukan lembaga perwakilan sebelum dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembagian kekuasaan yang dianut adalah bersifat vertikal, yaitu MPR sebagai pemegang kedaulatan memberikan dan membagikan kekuasaan yang dimilikinya kepada lembaga-lembaga negara lainnya. Namun sekarang, dengan kedudukan MPR yang bukan lagi sebagai lembaga tertinggi melainkan sederajat, pembagian kekuasaannya adalah bersifat horizontal. Selanjutnya yaitu hubungan antara MPR, DPR, dan DPD adalah hubungan kesederajatan untuk dapat saling mengisi dan saling mengimbangi sebagaimana prinsip check and balance. Berdasarkan prinsip ini diharapkan pelaksanaan dari masing-masing tugas dan fungsi yang dimilikinya dapat lebih membentuk suatu lembaga yang harmonis. Harmonisasi hubungan antara lembaga negara sangat menentukan kualitas dari produk kerja dan kredibilitas daripada lembaga-lembaga negara. Hubungan antara MPR dengan DPR dan DPD menyangkut bidang tugas yang dijalankan oleh MPR, di mana anggota-anggota DPR dan DPD yang merupakan anggota MPR secara otomatis ikut terlibat di dalamnya,
seperti dalam kewenangan MPR untuk melantik dan memberhentikan presiden dan wakil presiden, serta mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, terhadap bidang tugas yang dimiliki oleh DPR maupun DPD, maka MPR tidak memiliki kapasitas untuk ikut terlibat, karena MPR tidak memiliki organ tersendiri seperti DPR dan DPD. Jadi, hubungan antara kedua lembaga perwakilan ini dapat dilihat dari fungsi utamanya dalam bidang pengawasan, legislasi, dan anggaran sebagai sama-sama lembaga parlemen. Keseluruhan fungsi parlemen itu ada di kedua lembaga ini, dan karena itu pembagian tugas keduanya dapat diatur berkenaan dengan aspek-aspek tertentu yang terkait dengan fungsi legislatif, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran tersebut. Hubungan antara DPR dan juga DPD dalam bidang legislasi berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 terlebih dahulu dipaparkan mengenai kekuasaan dari masing-masing lembaga perwakilan tersebut, di mana dalam hal ini berkenaan dengan fungsi pembuatan undang-undang atau fungsi legislasi. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang, di mana setiap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR maupun DPD kemudian dibahas oleh Presiden dan DPR untuk mendapatkan suatu persetujuan bersama. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan suatu persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi sebuah undang-undang kemudian disahkan oleh Presiden. Adapun kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah dalam bidang legislasi, di mana DPD mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan juga sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD juga ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangannya, kekuasaan DPD dalam bidang legislasi dibandingkan dengan kekuasaan DPR, karena pada dasarnya DPD hanya terbatas pada kekuasaan untuk mengajukan rancangan undang-undang dan bukan untuk memberikan suatu persetujuan. Tugas, fungsi, dan wewenang MPR, DPR, dan juga DPD sebelum dan setelah amandemen. Yang pertama, MPR. Perlu diketahui bahwasannya MPR adalah sebuah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum era reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara, namun setelah adanya reformasi, kedudukan dari MPR ini menjadi sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Di mana sebelum amandemen 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR memiliki tugas dan wewenang yakni sebagai berikut. Yang pertama, pemegang dan juga pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Yang kedua, menetapkan undang-undang dasar. Yang ketiga, menetapkan garis-garis besar haluan negara. Yang keempat, memilih presiden dan juga wakil presiden. Dan yang kelima, memiliki kewenangan untuk mengubah undang-undang dasar. Adapun tugas MPR setelah amandemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan juga wakil presiden dalam masa jabatannya. Selanjutnya yang keempat, yaitu melantik wakil presiden menjadi presiden. Yang kelima, memilih wakil presiden. Yang keenam, memilih presiden dan wakil presiden. Adapun fungsi MPR sebelum dan sesudah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tetap sama, yaitu yang pertama, fungsi pengawasan. MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan eksekutif agar kekuasaan pemerintah tidak disalahgunakan. Dengan demikian, kekuasaan MPR tidak dijalankan dengan sewenang-wenang oleh pemerintah. Fungsi pengawasan ini sangatlah penting agar pemerintah tidak bertindak menyalahgunakan kekuasaannya kepada rakyat. Dengan begitu, setiap kebijakan pemerintah dan presiden bisa dikontrol oleh MPR. Yang kedua, yaitu fungsi legislatif. Fungsi MPR menurut Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya adalah sebagai pemegang kekuasaan legislatif untuk menjalankan keinginan rakyat yang diinterpretasikan dalam undang-undang dan sebagai pembuat undang-undang dasar. Dengan begitu, MPR dapat menyuarakan suara rakyat sehingga dapat memunculkan suatu peraturan perundang-undangan baru yang dapat mengayomi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia secara luas dan umum.
selanjutnya yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 mengakibatkan perubahan pada kedudukan dan peran Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Adapun hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membawa beberapa perubahan dalam kedudukan DPR sebagai lembaga perwakilan, yaitu yang pertama, hasil amandemen memperjelas kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dalam fungsi legislatif. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan tidak menyebutkan dengan jelas peran DPR di dalam pembuatan undang-undang. Kekuasaan DPR dan dalam bidang legislasi menjadi semakin kuat dan diperteguh dalam pasal 20 ayat 5 yang menyatakan bahwa rancangan undang-undang atau RUU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dan Presiden apabila dalam kurun waktu 30 hari tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Kedua, pernyataan peran DPR terlihat juga dalam pelaksanaan fungsi DPR lainnya. Pada pasal 20D Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan tugas dan wewenang DPD dalam bidang legislasi adalah sebagai berikut. A. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR. B. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan poin pertama, menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden. C. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. D. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang sama dengan yang ada pada poin pertama. E. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. F. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN, memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK, menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah. Berdasarkan pasal 223 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Parlemen, fungsi DPD adalah sebagai berikut. A. Pengajuan usul kepada DPR mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. B. Ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. C. Pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Adapun kesimpulan dari pemaparan materi kali ini yaitu keberadaan lembaga perwakilan ini merupakan hal yang sangat esensial karena ia berfungsi untuk mewakili kepentingan-kepentingan rakyat. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pembagian kekuasaan yang dianut adalah bersifat vertikal, di mana MPR sebagai pemegang kedaulatan tertinggi,
Namun setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pembagian kekuasaan menjadi bersifat horizontal.